Ini hadisnya. La'anallahu la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallal wal muhallallah. Artinya mereka yang merencanakan, mereka yang ikut berencana, mereka semuanya dilaknat oleh Rasulullah. Artinya tidak ada yang kalau mau nikah ya nikah aja, nggak ada tujuan untuk itu tadi kembali ke pertama gitu, harus murni. Saya nggak lama-lama gini loh Pak Ilham, mohon maaf ya ketika pemainan contoh ya Pak Ilham, mudah-mudahan Pak Ilham buka, Pak Ilham sudah talak 3, sudah cerai. Artinya Pak Ilham itu sudah menjadi statusnya orang lain buat mantan istri. Ya, dudukan dulu status Pak Ilham itu sudah orang lain. Pak Ilham kalau dia nikah terus memberikan masukan atau memberikan suatu sandiwara atau apapun supaya dia cerai dengan suaminya untuk menikah dengan kembali ke Pak Ilham. Artinya Pak Ilham itu sudah masuk orang ketiga yang merusak pernikahan orang lain. Itu hukumnya kata Pak Ustaz tadi, Pak Ilham akan tidak mencium bau surga, tidak diakui sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ingat, saya ini mantan suaminya, tidak. Anda sudah menjadi berdiri sebagai orang lain dalam pernikahan mereka. Itu yang penting diposisikan dulu gitu. Jangan kalah ini diskusi tentang hukum. Iya. Mohon maaf. Saya orang Medan, mohon maaf ya Pak Ilham ya, mohon maaf saya orang Medan. Mungkin agaknya begitu. Ya mohon maaf sekali, memang saya begitu agaknya. Mohon maaf ya Pak Ilham, saya nggak marah. Saya dari bawah tadi santai-santai aja, mohon maaf. Mungkin maksudnya salah pengertian mungkin soal bahaya itu Pak. Jadi betul bahaya itu untuk bertujuan untuk menikah kembali setelah hal 3. Tapi kata-kata tujuan itu ditafsirkan jangan saja. Itu bukan maksudnya saja. Jangan direncanakan lah gitu. Iya, maksudnya gitu. Mungkin salah tafsir atau salah pemahaman Bapak. Karena menikah itu harus dilaksanakan itu pada perasaan. Tapi kalau sudah direncanakan malah nggak bisa kembali. Itu nggak seperti itu konsepnya Pak. Nggak gitu, intinya jangan direncanakan begitulah. Jangan direncanakan bilang kamu menikah dulu ya baru habis itu cerai kita, nggak boleh kayak gitu. Ya, makanya jangan jatuhkan talak 3 gitu kalau mau kembali lagi yang itu tadi. Ya namanya kan cobaan. Bukan cobaan Pak, itu pilihan. Ya kadang-kadang orang terjadi kayak menjatuhkan talak terus habis menjatuhkan talak itu terus ketun. Makanya Pak, kenapa Bapak mengatakan tunggu dulu Pak. dalam kitab fikih ketika ada tolak yang kinayah, ada yang tolak seperti itu. Bapak kenapa bisa langsung mengatakan itu sudah jatuh talak 3? Saya tanya balik. Ya kan sudah talak 3 pertanyaan saya. Iya, kenapa Bapak tahu kalau itu sudah nggak gampang-gampang loh Pak orang sampai ke talak 3? Nah, asal mulanya kan bertengkar, marah-marah, saling menjaga ego. Setelah itu kan baru sadar. Kan nggak menutup. Iya, enggak gitu Pak, nggak bisa langsung jatuh talak 3 Pak, nggak bisa langsung. Yang terjadi itu kan juga banyak kan gitu. Pak Ikram, orang talak 3 itu tidak langsung jatuh talak 3. Nggak langsung bilang mengatakan saya kamu talak 3 itu nggak jatuh talak 3, itu baru jatuh talak 1. Ya mana kamu saya talak, kamu saya talak, kamu saya talak. Itu kan talak. Oh enggak gitu konsepnya. Enggak gitu Pak, talak 3 itu enggak. Makanya kenapa ada talak 3? Karena disitulah hikmahnya bahwa kita harus saya talak sudah menunggu iddah sampai anus. Ibarat iddah 100 hari ya sampai 300 seperti itu. maksudnya gimana Pak? Mohon maaf, kurang dengaran Pak Ilham. Menjatuhkan talak 3 itu Pak ya harus melalui proses. Nggak langsung bilang saya talak kamu 3, nggak bisa kayak gitu Pak. Iya pakai iddah itu, pakai iddah. Pakai iddah apanya Pak? Iddah masa antara waktu mengucapkan sama apa harinya itu namanya iddah. Nggak gitu.
Enggak iddah, bukan. Talak 3 itu Pak, talak 1 dulu. Setelah talak 1, dia kalau mau kembali lagi sebelum masa iddah dia harus rujuk. Kemudian dia bertengkar, talak lagi jadi talak 2. Sebelum masa iddah dia harus rujuk. Terus talak ketiga ini nanti, itulah nggak boleh dia balik lagi sebelum walaupun dia masa iddahnya ini. Yang sampean tanya, yang sampean jawab itu talak raj'i. Kalau talak bain langsung habis. Pak, nggak ada orang langsung ke talak 3, nggak ada. Itu dari talak 1, 2, ke 3. Pak Ilham ini ngerti, saya perhatikan dari bawah tadi ngerti. Dia ini sengaja gosok-gosok hukum ini supaya kita lihat. Ya udah kalau Bapak ngerti nggak buang-buang waktu aja kayak gitu bertanya. Coba Pak Ilham jelasin dong kalau kami ada yang salah di mana slipnya pengertian kami gitu. Coba Pak Ilham yang jelasin. Mas Ale, berapa waktu talak 2 ke 3 nggak ada waktunya. Hanya saja ketika kamu menjatuhkan talak 2, kalau kamu mau rujuk sebelum masa iddah silahkan rujuk. Itu untuk talak 3 nanti. Kalau kamu bertengkar lagi kemudian kamu jatuhkan talak, itu udah jatuh talak 3. Makanya 1 dan 2 itu tempatnya kita berpikir untuk menjatuhkan talak 3 tadi itu. Karena kalau sudah talak 3 nggak ada namanya rujuk. Tolak raj'i sama tolak bain itu dipahami dulu, Mbak. Kalau sudah paham coba Pak Ikram, makanya saya tanya tadi kenapa nggak dijawab. Kalau Bapak udah paham, itu loh Pak. Kalau ada ilmu Pak, jangan muji orang. Di sini bukan tempat. Guys, ingat ya guys, room saya bukan tempat menguji. Kalau memang betul-betul tidak tahu, silahkan masuk di sini. Kami akan mengundang siapa yang bisa paham dan bisa menjawab dan memuaskan jawaban, memuaskan pertanyaan teman-teman gitu. Kalau hanya untuk menguji ke itu ujian nasional sana, di sini nggak ada ujian-ujian. Kalau memang punya ilmu silahkan ditumpahkan di sini, itu akan bermanfaat daripada menguji orang. Mengerti atau bukan mengerti, ini namanya diskusi, kan adu pendapat yang kita ngerti. Saya yakin manfaatnya lebih besar kok. Pak Ikram, boleh ngomong apa? Iya. Boleh ngomong apa ya? Pesan saya sih Pak, lupakan masa lalu Pak. Cari lagi Pak, cerita-cerita masih banyak Pak. Ya, kita semua Apa ini ada? Alderet ini langsung talak 3 mana ada langsung talak 3? Coba sana ke KUA sana atau ke pengadilan sana. Kalau nggak percaya. Mungkin adanya bahasan ini yang memang belum tahu kan jadi tahu karena adanya pembahasan kan seperti itu. Iya betul Pak, tapi kita maksudnya setelah ada pembahasan itu adalah suatu kesimpulan yang bisa diambil kami yang pakai ilmu ini gitu. Jangan muter-muter gitu pembahasannya. Oh ya Pak, oh ya positif satu hukum dapat gitu. Kami kan yang pakai ilmu ini bingung gitu. Fahri, yang kita bahas juga ini Vicky Fahri. Saya tidak tahu kalau pemahamannya dari gurunya Fahri itu seperti itu. Yang jelasnya yang saya pahami dari guru dia seperti itu. Coba ke pengadilan agama sana Fahri, baru nanya ada nggak talak 3 langsung. Ya namanya Jadi ya Habib itu kan salah satu pengurus NU juga Pak. Dia itu setiap tahun itu ikut itu membahas hukum gitu. Jadi kalau menurut saya tadi dia menjelaskan sudah baik. Nggak, kalau nggak percaya, tanya ke pengadilan. Bagaimana tuh? Nggak ada, talak 1 itu. Talak 1, talak 2, baru talak 3. Nggak boleh talak 3 langsung. Iya, itu sudah dijelasin tadi. Bilang talak 1 dulu, talak 2, baru talak 3, nggak ada yang langsung. Kita laki-laki mau menjatuhkan talak 3, pengadilan tidak akan meluluskan. Dia diperbolehkan talak 1. Enggak Bang, begini, kalau udah 3 kali talak, artinya gini tadi prosesnya talak 1, kedua sampai ketiga tuh. Talak 1 dulu, terus sebelum masa iddah silahkan rujuk. Ini belum sampai ke pengadilan ya, belum sampai ke pengadilan kita ya, karena kan ucapan laki-laki itu secara lisan kan tiba-tiba gitu. Nah, terus rujuk lagi sebelum iddah ya. Bertengkar lagi nih, talak lagi, jatuh talak lagi nih, talak 2 udah tuh. Rujuk lagi sebelum iddah.
Ya kan? Nah, bertengkar lagi, langsung dia jatuh ke talak. Itu udah talak 3 tuh. Gitu, Bang. Betul. Secara ilmu pikirnya betul itu, Mbak. Nggak salah. Iya, emang kayak gitu, Bang. Kita juga diajarin gitu. Ya, gitu, betul. Itu mungkin ya yang jenengan sampaikan itu pembahasan tolak rezeki mungkin. Apa? Talak apa? Tolak rezeki. Silakan dijelaskan, Bang. Ini Bang siapa itu yang mau menjelaskan? Apa dia bilang? Tidak tahu, tanya langsung lah ke Pak Ikram. Karena kita ngejelasin dari talak 1 sampai ke talak 3, katanya itu talak ini. Iya, mungkin yang jenengan Mbak sampaikan itu praktek talak rezeki mungkin. Iyalah. Semuanya udah kasih tahu kayak gitu. Bang Ilham memang suaranya lembut, Bang. Tapi bikin kami pusing. Kamu kenapa, Ari? Kita sudah bilang itu yang kami pahami dari guru-guru kami. Kamu lagi ngomong yang aja ini. Kayaknya bukan si Ari ini loh, si Ari di bawah ini, si Ari ini di bawah. Ini apa-apa gitu. Nah, sini Ari, ini kamu Islam apa non Islam sih? Kok malah memperkeruh yang sudah disepakati oleh negara? Negara itu pakai hukum kompilasi Islam. Jadi mereka itu pasti merujuk pada sesuatu yang ini, yang umum terjadi gitu. Ya, yang saya dengarkan itu akan ada yang namanya tolak rezeki dan ada tolak bain. Lah mungkin yang jenengan sampaikan itu salah satu tolak rezeki. Ya. Ada satu lagi Bang Ilham tolak bala belum disebut juga sama Bang Ilham. Bala itu ada lagi. Tolak bala ya. Tolak bala ya ada dia tolak bala. Doa tolak bala itu ada guys ya. Tolak bala. Jangan terus sekali nanti kita pusing, santai aja Bang. Oh Bang, kita pusing. Lah mungkin teman-teman di sini kan ada yang tahu referensi atau definisi talak bain itu seperti apa, talak rezeki itu seperti apa, kan seperti itu. Pak Ilham, pada intinya gitu loh Pak. Pernikahan itu talak cuma 2. Hitungnya aja 2. 1, 2 itu kan sudah putus, sudah gitu lah, udah cerai sama aja. Kalau sampai berpikir ke talak 3, talak 3 itu nggak masuk pikirin, itu udah otomatis punya orang. Ngomongnya Pak, suruh Pak. Kalau rendah Pak. Gudu. Iya, itu kalau tentang kehidupan, tapi yang kita bicarakan kan tentang keilmuan kan seperti itu. Iya, Pak Ilham. Begitu tingginya perkawinan itu apa? Islam. Tidak ada paham gitu. Ya, yang jelas lo aja sambil guyon-guyon gitu. Dijelasin malah apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya sedikit artinya menanggapi ini. Dulu ada pernah guru sama guru di hadapan saya sepatnya 5 kayak begitu tentang masalah talak itu tadi. Tapi apakah nama tolaknya itu secara bahasa Arab? Saya sudah lupa gitu. Artinya ada kata dia persyaratan itu merupakan suatu iktikad dan janji, artinya ikrar yang disampaikan sama suami kepada istri ini. Kalau kamu melangkah dari rumah ini, keluar dari pintu itu kamu langkahkan, maka jatuh tolak kamu tolak dia. Itu ada pernah guru yang mengapakan itu, tapi entah tolak apa namanya itu saya nggak ngerti. Itu kayaknya taklek itu kayaknya. Ya, jadi apakah yang seperti itu yang dimaksud oleh Ikram barangkali? Apa sebabnya? Artinya kalau sudah kita menceraikan daripada istri itu tolak 3, akan kita kategorikan, jangan dulu kita membahas apakah sah tolaknya itu tolak 3 atau tidak. Karena persoalan tadi yang sudah tolak 3 berarti kan sudah sah bisa sama apakan itu tolak 3.
Jadi itu pembahasan itu, apa sebabnya harus dia nikah dulu sama orang lain? Kan itu saja Pak Iram. Itu kira-kira Pak Iram. Halo Pak Iram. Ya, gimana? Tadi kan pertanyaannya sudah sah setelah 3. Kan begitu. Jadi tidak kita mencari lagi apakah artinya sudah sah tolak 3 itu tadi atau tidak, seperti yang dikatakan oleh host tadi, baru sah tolak itu hari ini tolakan kamu tolak 1, sebelum iddah habis iddah tolakan kamu tolak 2, habis iddah tolakan kamu tolak 3, kan begitu. Hal yang demikian kalau sudah sah dia tolak 3, maka sependapat tadi baru boleh dinikahi kembali dia itu setelah dia nikah terhadap orang lain dengan tidak ada perjanjian, habis dinikahinya diceraikan, tidak ada perjanjian seperti itu, kemudian diselesaikan masa iddah. Kan begitu? Betul. Jadi seperti itu tadi. Jadi itu yang saya dengar tadi. Pernah dulu guru-guru berapa tentang masalah itu, cuma saya untuk dalil dan apa dan sebagainya itu saya nggak ingat dan tidak ngerti. Jadi dia bilang begini, kalau tolak yang kayak begitu, artinya persyaratan itu kita kategorikanlah dulu itu sah. Artinya apabila melangkah dari rumah ini 2 langkah, 3 langkah, maka sah tolakmu tolak 3. Ucapan si laki-laki, maka pada ketika itu sah dia dilangkahi oleh orang perempuan. Dalam persyaratan itu maka sudah cerailah dia, sudah gugur lah tolaknya itu, artinya sudah tolak 3. Hal yang demikian itu apabila itu sependapat yang lain, apabila artinya di antara kedua itu saling menyadari dan seperti apa artinya dalam perencanaan mereka itu tadi, tidak ada hal-hal yang untuk jatuhnya talak itu, tapi itu terjadi, maka yang kedua itu tidak artinya harus dia nikah terhadap orang lain gitu. Itu berpendapat seperti itu, cuma dalilnya itu saya tidak tahu dan tidak mendengar seperti itu gitu loh. Jadi ada kemungkinan seperti itu, cuma barangkali Ikram yang lebih mengerti. Saya ada kecurigaan saya sama Ikram ini untuk mengembangkan suatu pengetahuan kita tentang masalah pernikahan ini, cerai, tolak seperti apa. Nah, itu bagus, tapi ini kalau sudah kayak begini Pak Ikram, tolonglah artinya berikan keterangan yang supaya lebih sependapat gitu loh kira-kira Pak Ikram. Masalahnya Pak Ikram ini dijelaskan secara fikih, secara akidah tentang talak tadi dia menolak, tapi dia tidak mau menjelaskan paham dia seperti apa. Itu Yang ada di dalam grup ini kan spekulasi terus. Nggak selesai. Ustaz Hamad ini tadi kan ada dalilnya Ustaz Hamad. Kalau bisa diteruskan Ustaz supaya ada panduannya gitu. Kita harus kembali pada dalil. Terima kasih dulu. Jadi ada talak bain, ada talak ruj'i, seperti itu kan? Iya, betul. Bainatun kubra wal bainu bainatun sughra wa huwa alladhi la yastati'u ar-rajulu ba'dahu an yu'ida al-talaq ba'da jihatihi ba'da jadidil mahri. Artinya talak ruj'i itu talak bain ya, talak bain yang suami tidak punya kekuatan secara lidah, secara agama untuk kembali kepada istrinya itu. Kecuali apa? Kecuali ada muhallil, la yastafi ar-rajulu ba'dahu illa zawjiyatihi illa ba'da tazawwujin bi ghairi akhar. Zawajan sahihan. Seperti itu kan? Itu telah Tolak arba'in itu raja ini Bang. talak roj'i. Talak bain itu. Talak roj'i kan kembali. Iya, talak. Iya, itu talak 3 itu tadi. Kalau talak raja itu kan yang batas talak 2 itu. Iya.
Terus ini anak lagi tadi dijelaskan apa ada talak 3 langsung seperti itu kan ya? Ya. Ini apa namanya? Yang talak 3 langsung itu ada. Artinya kita langsung mengucapkan satu talak langsung 3 jadi. Seperti itu. Contoh ini wa an Sa'id bin Jubairin an Ibnu Abbas anna rajulan talaka imra'atahu alfan 1000 menalak istrinya 1000 qala yakfika min dalika sanatu. Artinya ada orang selingkuhnya itu menalak 1000 yang sah 3. Artinya kalau talak 3 berarti sudah talak bain dan memenuhi syarat tertentu. Seperti itu kan berarti ada ya. Ini apakah ini menyalahi aturan apa tidak? Ya ini menyalahi aturan ini. Cuma sayangnya tadi saya dimarahin Pak, masih belum selesai itu Pak. Ada Pak Ahmad menyalahi aturannya gimana Pak Ahmad? Pak Yang Ahmad. aturannya itu salah aturannya karena apa namanya melampaui kebebasan dari Allah yang diberikan kepada mereka. Mereka kan memberikan kebebasan satu dulu, pisah ranjang dulu, malah ini langsung 1000. Tidak boleh. Artinya ada tapi Anda tidak tahu hukum gitu loh. Iya, begini loh Pak Ikram, gini loh Pak Ikram. Kenapa kita itu tidak berpusat kepada yang kayak gitu? Karena apa gunanya gitu? Karena di sini di negara kita ini yang berlaku, yaitu tadi yang pertama 1, 2, 3 dulu. Kalau Pak Ikram mau melakukan langsung talak 3, kemudian Pak Ikram mau langsung ke pengadilan, saya yakin dan percaya Pak pengadilan di sana itu akan menjatuhkan talak 1. Walaupun Pak Ikram kata saya talak 3, pasti itu salah satu. Pengetahuan itu nggak masalah ada gunanya atau enggak, paling enggak kita ngerti kan. Iya. Nah gitu Pak Ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya silakan. Kalau ada mau ditalak, ada talak 1, talak 2, talak 3, sini arahkan ke saya. Jadi yang berlaku aja di Indonesia begitu. Indonesia di kita itu di Indonesia itu melakukan kompilasi hukum Islam. Mau menikah silakan ke KUA, jangan langsung nikahi anak biologisnya. Mau talak silakan talak 1 dulu, jangan langsung talak 3 karena pengadilan pun tidak akan memutuskan itu begitu loh Pak. Jadi jangan menjadikan kebingungan di dalam masyarakat ini. Makanya kita tadi berkerucut, beberapa orang kita di sini semuanya kerucut kan? Karena itu yang dipakai begitu. Jangan menghadapi khilafiyah yang nanti ada orang bisa katanya di rumah sana tadi saya dengar gini. Itu kan Pak Ikram yang tanggung jawab. Oh, saya ini turun ya, mau panggil dulu saya ini turun. Ya silakan. Saya tanya beneran malah dimarahi satu room, marahi saya semua. Bukan marahi Pak, tapi kita mengkerucut semuanya berpendapat ke sana. Karena kenapa ini room bebas Pak, semua orang bisa mengetahuinya. Kecuali kita berdiskusi dalam satu ruangan. Nah di room ini nanti ada orang istrinya langsung talak 3. Kenapa kau talak saya talak 3 langsung? Karena di roomnya itu si Mim tuh kemarin saya dengar bisa talak 3. Siapa yang bilang? Hostnya. Siapa hostnya? Kan gitu. Nanti saya lagi ya Pak Ikram padahal. Kan gitu Pak. Jadi perlu di ini Pak. Bilang. Nggak apa-apa juga karena ada rujukannya. Iya ada, tapi tadi itu pada tapiknya tadi bahwa dia tidak taat hukum. Allah sudah memberikan keringanan 1, 2, 3 untuk berpikir, malah mau talak 3. Dia sudah talak 3, mau balik lagi dengan merencanakan pernikahan. Kan bapaknya yang melanggar hukum, bapaknya lagi yang mau ini. Aduh, gimana gitu ya? Meskipun belum selesai, meskipun KUA ataupun hukum Indonesia itu juga rujukannya dari kita. Iya betul.
saya bilang kompilasi hukum Islam Pak, kita pakai kompilasi hukum Islam di pengadilan itu ya Pak, ya, karena ini juga bagian dari kerjaan saya. Di pengadilan itu Pak tidak ada langsung talak 3, talak 1 dulu, walaupun suaminya bilang di rumahnya saya talak 3 kamu, di pengadilan nggak ada kayak gitu Pak. Bahkan ketika kita menaik klien-klien itu, bahkan kita tanya-tanya klien itu ya. Terus Enggak ada. Enggak, bukan enggak bisa, enggak marah Pak. Bukan marah. Maksudnya ini kita sebuah penegasan ya guys, karena di bawah itu masih ada yang awam Pak. Awamnya itu hal seperti ini Pak itu perlu karena ini rumah tangga gitu loh Pak. Betul. Dan itu berusaha untuk mediasi dulu. Baru boleh. Kalau memang mediasi nggak dapat, itu dilakukan lagi mediasi kedua ketiga. Sampai berapa bulan nanti penundaan persidangan, baru kita kembali lagi tetap ini kan membahas tentang ilmu, manfaatnya juga banyak. Kan enak kalau sudah nanti mau lakukan apa aja kan ada rujukannya. Iya, sangat benar Pak Ikram, sangat benar. Saya sudah menyampaikan tadi secara detail kenapa Pak Irkam kok masih belum terima. Sudah diterima, dia Pak Ikram tuh hanya ingin mencari validasi tentang yang membolehkan itu tadi. Udah selesai. Udah jangan dibahas lagi. Nanti ada yang curang ulang. Sekarang saya tanya balik ke Pak Ikram. Pak Ikram sudah 2 kali pertanyaan saya. Atau enggak? Kalau orang namanya tanya, kalau masih ada yang di Iya, sekarang saya mau tanya. Saya sekarang mau tanya ke Bapak. Ya. Apa perbedaannya najis dengan mutanajis? enggak paham saya. Ayo. Saya enggak paham, tanya yang lain aja. Loh. Kok menyerah? Kok menyerah? Lebih baik jawab adanya. Saya tadi menyerah. Malah dimarahi sama Bapak. Buktinya saksinya ada bosnya. Balas dendam dia. Sekarang Jadinya ya. bukan balas dendam Kak. Bukan balas dendam. Saya mau membalikan apa yang dia omongkan. Coba dijawab dulu. Apa perbedaan najis dengan mata najis? Jangan diambil hati. Nah, ini hanya ruang-ruang diskusi. Lu malah kemana-mana toh. Tapi saya salut loh sampai Ikram dari tadi dia nadanya rendah gitu. Kitanya yang agak tinggi-tinggi semua. Dia orangnya rendah dia tapi menusuk guys. Coba dijawab Pak Ikram. Itu pertanyaan simpel kok. Ya, dilemparkan ke Gos, nanti ganti. Iya, silakan Pak Hasan. Katanya sebenarnya gini, tadi hostnya mau menjawab sendiri pertanyaan Pak Ikram, sudah lempar ke orang lain. Sekarang malah hostnya disuruh jawab duluan. Gimana sih kok nggak sinkron omongan? Kalau saya melukai hati dengan apa lagi? Saya cuma membalikkan apa yang Anda omongkan. Saya masih menghargai Anda karena Anda. Oke, cukup. Begitu. Yang lain dilanjut. Iya, cukup. Muhalil, apa yang kawin istrinya atau lakinya juga kawin juga dulu. Aku menikah perempuannya aja Bang. Laki-lakinya nggak perlu. Yang berpisah 2 orang, terus yang laki-laki apa juga kawin dulu. Seperti itu mungkin pertanyaannya. Ya, silakan. Ayo jawab. Silakan jawab. Yang enggak, sorry ya, yang enggak on cam saya simpan di bawah. Yang on cam mungkin akan jadi timing di atas. Assalamualaikum, saya permisi.
Saya permisi ya Bu. Siapa yang permisi? Siapa? Pak Imam permisi turun. Pak Imam jawab dulu itu Pak Imam. Nggak boleh turun kalau belum jawab itu. Saya terangkan pakai air tadi tuh. Saya setuju dengan pendapat dia apa Pak Air itu. Oke, ya, mohon maaf ya sama kawan-kawan semua. Iya, siap. Waalaikumsalam. Begitu. Coba silakan dijawab Pak Ikram. Mohon maaf satu-satu. Tadi Pak Ahmad tadi tuh ngadain tuh pertanyaan. Ayo dijawab dulu. Yang apakah perempuannya yang nikah saja atau dua-duanya harus nikah? Nah, Pak Ikram itu silakan jawab Pak Ikram. Saya nggak bisa jawab, saya tanya saja ya. Oh, itu botol namanya. Memiliki kesabaran bermalam. Tapi itu tadi guys, saya satu kali lagi aku kesal sama Pak Ikram, dia nadanya dia datar aja gitu, nggak pernah naik. Kalau masa saya mendekati naik, enggak rasanya gini-gini. Maksudnya kita yang semua saya gitu maksudnya. Bang Hasan kenapa bang? Nggak usah pergi gitu lah bang. Ini bos, temen yang datar itu memang ya datar bos, tapi kalau kita jatuh ke sana lebih naik. Itu Yang berat. Jadi Pak Ihad ini semen yang datar, kita lihat rata, tapi kalau kita jatuh sakit kali. apa mancing ya bang ya? Iya. Emosinya gitu. Silakan Pak Ikram. Silakan dijawab. Kayaknya Pak Ikram ini udah ma'rifatullah kayaknya ya. Semua orang ma'rifatullah. Enggak, maksudnya Pak Ikram dari tadi ini cara ngomongnya itu datar aja, maksudnya santai ya. Ditanya aja yang emosi semua. Kalau seandainya mereka tuh nggak ma'rifatullah, nggak akan meluk Islam ya, yakin saya. Ketawa aku guys. Makanan apa ini? Keranci. Apa ini keranci? Apa yang kau bahas keranci? Surga neraka. Apa yang kita bahas apa lagi nih? Poligami. Waduh, poligami. Enggak, itu Kenapa bang? Mau poligami bang? Pertanyaannya tadi itu diselesaikan dulu. Apakah harus menikah keduanya atau yang perempuan saja? Silakan. Bang Pak Ikram. Saya nggak bisa jawab, biasanya tanya. Ayo silakan Pak Ikram. Ya itu kan namanya botol namanya kalau kayak gitu. Itu mau bertanya tapi tidak mau ditanya. Bang Hasan sudah Bang Hasan. Itu katanya mengatakan tadi itu katanya jadi diskusi, bilangnya tadi kan diskusi. Sebentar, aku mau membalikan apa yang dia omongin dulu, Bos. Gitu loh. Kalau tidak jawabannya apa yang diskusikan? Aku membalikan apa yang dia omongkan saja. Jadi bagaimana rasanya kalau memukul dirinya sendiri gitu loh. Kalau dia bisa merasakan. Sampai kalau sakit hati saya minta maaf ya benar. Astagfirullah. Tuh, sudah fitnah kan? Sudah fitnah kan? Kalau sakit hati ya alhamdulillah. Kalau sakit hati Sudah jawab, jangan kemana-mana kayak Oten aja. Atau memang Oten? Topiknya dulu ya. Topiknya. Mari kita dewasa. Jangan kemana-mana. Pokoknya Oten aja atau memang Oten? Topiknya ini dulu topiknya Bang Hasan sudah Bang Hasan. Nanti malah nggak karuan kemana-mana nanti.
kita ganti topik. Kita ganti topik ini ya. Nanti bahasan secara DM aja langsung. Poligami ya, moderasi Bang. Abangnya moderasi poligami. Waalaikumsalam Bunda. Silakan Bunda Ongki. Iya. Ya, halo Pak Yai. Apa kabar baik Pak Yai? Lama tak jumpa. Aduh, mohon maaf Kiai, mohon maaf saya. Saya hanya dari tadi saya yang membalikkan kata-katanya aja Pak Kiai. Ngapunten nggih Pak Kiai. Iya, Bang Jangan aku paham karena tadi nyimak juga jadi paham. Kalau di posisi Bapak paham, mungkin saya pun akan melakukan hal-hal. Dapat dukungan malah. Mohon maaf. Itu dibentukkan ke diri kita, mungkin kita akan melakukan hal sama. Iya, mungkin saya tidak dengar ya tadi guys, jadi sorry. Tidak mengalami apa yang dialami oleh Pak Hasan tadi. Jadi kita bisa mengalami kejadian itu. Oh, tadi ada yang ini ya? Oh, saya nggak tahu guys. Karena tadi Pak tadi menjelaskan secara detail tadi kepada Bang Ikram. Tapi Bang ini membantu semua itu. Kalau saya minta maaf dan saya juga maklumi yang namanya manusia yang punya hawa nafsu. Sebenarnya bukan fitnah, lebih kepada prinsip abang tadi itu dibalikkan sama Bang Hasan. Dan ternyata abang nggak memegang prinsip abang secara pribadi abang ini. Abang hanya mengajarkan prinsip abang kepada orang lain. Begitu abang dikenakan dengan prinsip yang abang jalani, abang nggak sanggup untuk itu. Itu yang kusama abang. Jadi bukan masalah sakit hati Bang, itu masalah prinsip yang tadi abang terapkan di Komal ini Bang. Lantas maka jadi membalikkan prinsip itu kepada abang. Yang pertama abang keluarkan. Nah ternyata abang nggak sanggup menerima prinsip itu. Itu yang kusama abang. Cari air wudhu dulu biar tenang. Bukan. Nanti kalau abangnya tetap seperti itu, nanti hostnya nanti aku kasih 2 pilihan. Benar. Oke, mengajar di istighfar dalam hati ya Bang. Mungkin ini Bang cobaan Bang bagi kita. Insya Allah, Ustaz. Insya Allah. Aku paham yang abang alami kok. Tapi lebih baik kita Bang. Mohon maaf ya. Biar nggak jadi panjang nanti masalahnya Bang. Jadi kita Mohon maaf. Yang lain aja. Mohon maaf. Iya, oke. Mohon maaf Kiai. Saya memang kalau sama yang lebih sepuh, saya berusaha santun walaupun mulut saya mulut kenal pot gitu loh ya. Yang penting kan ya Allah Pak Hasan. Kenal pot standar misalkan. ini bicara mau aku dikit. Siapa yang bicara? Saya sedikit ini. Iya, silakan. Sebagai diri saya sendiri manis turbi walam jawab fawas manis turbi walam jawab fawas syaitan. Bagi mereka yang tidak memaafkan berarti setan. Manis turbi walam jawab iman. Mereka yang dipancing marahnya tidak marah itu berarti hemat. Tapi sebagai kita orang dewasa coba berpikir bagi siapa saja tidak siapa kalau mengompor itu keliru jadinya. Kita flashback ke belakang ya saudaraku. Kita flashback ke belakang apa yang dialami Sunan Gunung Jati. Ketika Gunung Jati menyampaikan ada salah satu orang yang mendatangi Sunan Gunung Jati, beliau mengatakan, tolonglah maafkan dia kalau dia punya salah. Lalu Sunan Gunung Jati menyampaikan apa yang harus saya maafkan sedangkan dia tidak pernah bersalah. Ayo. Maaf Kiai. Kalau aku tadi nengok ini lebih kepada prinsip, bukan masalah siapa yang benar siapa yang salah sih.
Ya yang salah semuanya. Kita bilang yang ini kita punya kuping di pinggir. Jangan lihat ke belakang, di pinggir rumah punya kuping, mata lihat ke depan, di belakang biar di belakang. Mari kita lanjut. Oke, sekarang apa? Pernikahannya udah selesai? Lah, siapa yang nikah? Kita bahas pernikahan orang deh tadi. Untung dari tadi kita nggak nyebut nama ya. Kalau jadi nyebut nama Yang kita bahas kan pernikahan orang sebenarnya. Pernikahan orang di luar pengetahuan kita itu. gibah. Mohon maaf salah ngomong. Gibah. Apa lagi? Tema apa? Ya usia aja lah. Saya pengen membahas tema siapa tentang Tuhan bersama ya ini. Kata dulu tadi konten yang pembahasan itu dalam konteks masail. Jadi itilat atau pendapat para ulama itu adalah kajian. Rujukannya nanti ke dalam konteks qot'i adalah hal-hal yang menjadi rujukannya adalah sandarannya terhadap hal-hal fikihnya dan usul fikihnya. Berarti jelas nanti rujukannya harus terhadap hadis dan Al-Quran. Gitu. Jadi yang tadi dibahas itu benar pandangan para ulama semuanya, dan itu baik untuk dibahas untuk menjadi pengetahuan. Satu minggu kemarin ada yang datang ke saya untuk mengurus tentang dia sudah bercerai, lalu dia selama 6 bulan itu sudah dalam keadaan haid. Dia bertanya kan gitu, apakah saya bisa menikah kan gitu, karena saya sudah ada pasangan nih kan gitu, tapi saya sudah tidak haid. Rujukannya jelas dulu, pandangan qot'inya, itilat dulu, itilat hukum para ulama temuannya. Pertama, sebetulnya di 3 bulan menurut para ulama kan batasannya batasan dari idahnya 3 bulan kan gitu ya. Idah. Lalu pandangan itilat yang lain tunggulah sampai 1 tahun. Kok rujukan tertinggi sampai ke tahun? Dari mana? Dari mana pandangan itu hal itu terjadi? Untuk apa? Pandangan ulama begini. Ada dari beberapa kitab itu sampai memang pernah terjadi juga di kasus saya. Itu ada orang yang hamilnya selama 6 bulan itu nggak kelihatan. Pas di 7 bulan dia menikah, ternyata pas di tes dia positif, ternyata dia sudah mengandung 7 bulan. Lalu orang ini bertanya, anak siapa ini kalau sudah 7 bulan dan perkawinan saya bagaimana? Ini hukum yang harus memang kita harus bahas di masalah ini untuk saling mencerdaskan. Dia bingung kan, hukum kamu panjenengan itu tidak sah dalam pernikahan. Loh, kok dasarnya apa katanya gitu? Karena panjenengan tidak tahu bahwa perempuan itu sebetulnya sedang hamil. Gitu. Jadi yang terbaru makanya kenapa harus rujukannya sampai finalnya kita dalam bersabar dalam pernikahan, ada hukum para ulama itu agar kita ini sebetulnya hanya pandangan, jadi tidak berhak kita atau menentukan hukum itu menjadi kejelasan kecuali sudah qot'i itu pandangannya sudah hadis dan Al-Quran yang menjelaskan, barulah kan gitu. Kalau pandangan para ulama disepakati tidak disepakati nggak apa-apa, minimal jadi pengetahuan sebagai dasar gitu. Itilat itu ya biasa. Jadi nggak apa-apa. Jadi bagaimana itu kasus yang itu yang sudah 6 bulan 7 bulan ini dilanjut pernikahannya? Yang mau nggak mau pertama kasus yang sekarang ya, yang 6 bulan itu dia kata belum head. Saya mengibarohkan coba jangan sampai nikah dulu sampai 1 tahun karena para ulama rujukannya untuk sampai posisi hamil. Hamil ini kan kebanyakan 12 bulan kan gitu. Jadi tunggulah sampai 12 bulan karena nanti berisiko karena ada 2 ya, unsur penyakit bisa kayak itu kan gitu ya. Jadi kalau mau nggak sabar gitu ya cek di kedokteran dulu. Karena itu pun juga nggak apa-apa, jadi positif tidak dicek lagi lebih detail beberapa kedokteran. Takutnya memang itu cuma penyakit. Yang takut yang kedua adalah takut memang hamil yang kasus saya yang dulu gitu, yang nggak ketahuan tiba-tiba nikah resmi kan gitu. Nah ini yang jadi masalah. Intinya seandainya peristiwa itu sudah terjadi ya, macam yang bilang tadi kan, itu dia menikah tapi dia nggak tahu hamil itu kayak mana ya cara biasa dalam pernikahan di negara berarti dia masih dengan suami yang baru ya.
minimal ada keputusan artinya karena rujukannya qot'iynya jelas Rasulullah memanggil salah satu sahabatnya untuk tidak boleh menceraikan keadaan sedang haid atau sedang hamil. Haram. Rujukkan kembali dulu, selesaikan dulu. Gitu. Berarti sama suami yang baru ya mesti cerai atau gimana ya? Ya artinya kalau hukum negara dalam konteks hukum negara ini kata saya sebagai pengacara yang menentukan adalah kamu merujuk pada suami yang pertama dulu. Gitu. Karena ini gugahnya dulu karena harus anak ini sudah biologis karena orang-orang menganggap konteks anak zina ini banyak nggak paham. Anak zina ini bila perempuan punya suami kita pakai perempuan itu anak zina. Menurut hukum. Ya, waduh, berarti ngulang lagi gitu ya. Masalah gini, Kalau pernikahannya nggak sah ya nggak ada perceraian. Apa yang mau dicerai kalau pernikahan nggak sah? nggak gini bos. Ini kan kasus hadapi bos itu. Jadi ada datang ke pengadilan agama macam yang Yai bilang tadi. Mereka ini bercerai Yai, tapi dia nggak sadar kok dia hamil Yai gitu. Pengadilan agama harus mengetahui itu. Begitu dia menikah 2 bulan, Yai, jadi dia tuh cek kehamilan, dia hamil, tapi cek ke dokter itu kehamilannya sudah jalan 7 bulan gitu Yai. Berarti masih sama suami pertama. Dia sudah memutuskan cerai gitu dengan suaminya. Tetap pengadilan itu tidak akan disahkan, gugat boleh. Berarti kami selaku yang memutuskan tadi gimana posisi kami Kiai? Ya makanya kan pengadilan itu merujuk 3 kali kan gitu. Pertama adalah rujukan pertama untuk dinasehati, kan didampingi gitu. Untuk tidak terjadi perceraian. Yang kedua mengaji. Kiai, ini udah putus surat apa ini udah keluar? Surat putusannya akte cerai. Iya, akte cerainya udah keluar gitu Mbak. Cuma lantas gini, perempuan ini mempertanyakan gitu. Ini sah nggak gitu surat cerai aku? Sementara udah keperiksa aku tuh hamil 7 bulan gitu. Dan putusan kedua tadi akte cerai keluar. Ya nggak sah, makanya nggak sah. Dia gugur. Berarti itu kita lagi gitu Kiai. Iya. Oh gitu Kiai. Saya mau tanya lagi Kak. Memang betulnya ada gitu Kiai. Terjadi Kiai. Iya. Itu sering Itu sebenarnya kelalaian ya, kelalaian dari pihak ibu berwenang. Kenapa? Ketika mediasi, ketika ditanya, ketika ini itu tidak ada, mungkin tidak ada kejujuran dari seorang perempuan. Terus kelalaian dari pihak berwenang gitu. Kami akui juga. Karena gini Kiai, dari pertama persidangan itu kan sidang pertama, kami lakukan mediasi selama 4 kali. Kemudian kami tunda itu selama 2 bulan. 2 bulan itu maksudnya entah mereka nih balik lagi atau rujuk gitu kan. Karena kan belum sampai iddahnya gitu kan. Nah, dari dalam 2 bulan itu Kiai tetap juga ke si perempuan ini minta cerai Kiai. Sementara ini gugat ya, ini gugat ya. Gugat cerai dia. Gugat cerai. Yang gugat cerai ini perempuan Kiai. Iya memang kalau permohonan kan talaknya kan laki-laki. Kalau gugat kan perempuan. Ya kalau gugat ini gagal, perempuan ini tidak sah. Tidak bisa. Tapi kan sekarang dalam ini ya dalam peradilan ini gue emang ditanyakan sama Kiai. Dalam peradilan itu kan sering terjadi Kiai kalau seandainya laki-lakinya tuh nggak datang Kiai, itu hakim kan bisa memutuskan talak Kiai. Sementara yang menentukan talak itu laki-laki Kiai. Ya menurut agama sah nggak Kiai? Nggak Kiai? Nggak Kiai? Nggak Kiai?
jadi lemah kalau digauli atau sahnya itu. Makanya Imam Syafi'i lebih berhati-hati itu melarang. Ini madhabnya Syafi'iyah. Kitabnya tahu Raudatul Thalibin wa Umdatul Muqtin. Cuman ini ketika orang itu sudah ngebet mau kawin dan dia sudah punya bibit di dalamnya, satu yang nomor dua ingin menutupi aibnya, bolehlah kawin tidak melanggar aturan. Oh, masih biologisnya dia. Kalau biologisnya dia ya, kalau kadang-kadang itu. Ya. Karena biologisnya. Kalau bukan biologisnya. Izin pamit dulu. Ada kerjaan ini. Sudah selesai kasusnya, Bang? Enggak, aku cuma satu pertanyaan Kiai yang tadi yang aku masih berat itu Kiai. Seandainya suami itu nggak datang Kiai gitu, apakah talak itu sah Kiai gitu? Talak itu tetap sah, karena walaupun suaminya nggak datang Kiai, walaupun suaminya dengan datang daripada oh tetap sah ya? Saya ya. Oke Kiai, terima kasih Kiai sama host. Kiai sama host. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Benar guys. Jadi pernikahan itu harus dibahas juga ternyata ya, karena ada hal-hal yang lebih krusial dari itu guys. Karena gini host, kalau dasarnya dalam konteks masail, kalau kita tidak tahu dasar hukum fikihnya atau usul fikihnya atau apa, kita gegabah memandang pandangan itu, gitu. Pandangan hal-hal yang Islam itu adalah orang-orang yang berhasanah tentang keilmuan, kritis terhadap keilmuan, gitu. Pandangan para ulamanya ataupun apa, ini kan jelas ya. Al-Quran, hadis, sunnah, lalu memandang ijtihad dan kiasnya. Ini adalah literasi untuk kita memahami banyak pengetahuan, gitu. Jadi kalau ada orang Islam kok ngebahas kawin lah ini, orang Islam itu cerdas memang dasarnya. Harus cerdas, karena orang Islam itu punya sandaran, tidak berpikir secara pikiran sendiri. Gitu. Hebatnya bersyukur itu. Gitu. Iya, yang penting jangan tanya kamu Islam atau enggak gitu. Jadi gini ya, banyak hal sebetulnya beliau iseng. Memang makanya tapi rujukannya harus ada dasar. Pak Iram itu tidak puas karena tidak memberikan dasar seperti Kiai Ahmad gitu. Nah itu enak sebetulnya tahu dasarnya apa yang dibaca. tapi tadi tadi ada ini ada yang siapa tadi yang turun tentang kasus itu ya, menikahi anak biologisnya tadi, itu kasusnya Pak Ikram itu menurut literasi Pak Yai gimana? Ya kalau anak biologis itu tidak bisa dikatakan anak zina kalau di luar nikah, kecuali istri yang memiliki suami lalu digauli oleh seseorang sampai hamil anak zina. Oh gitu. Kalau anak kita sendiri di luar nikah, kita belum nikah tapi dia hamil, tapi kita nikahin oleh diri kita, itu bukan anak zina, masih anak biologis. Walaupun pandangannya tadi harus 6 bulan, sebelum 6 bulan, sebelum 4 bulan itu boleh. Jadi boleh dinikahi anak biologisnya? Boleh, kenapa dengan anak yang biologisnya yang dinikahi ibunya, kalau anaknya biologis? Bukan, anaknya. Kalau anaknya enggak, kalau anaknya tetap tidak gitu. Tadi ada pandangan mengatakan boleh. Ya pandangan konten boleh itu karena merujuk pandangan yang pertama, anak zina dianggapnya, padahal tidak dianggap anak zina kalau anak sendiri. Berarti enggak boleh ya? Tetap tidak boleh. Enggak boleh ya guys. Ada kejadian itu katanya Yai. Pak Ikram. Mohon maaf, Os. Mohon maaf, Os. Yang awalnya mengatakan tidak boleh itu kan saya dengan secara lantang. Iya. Aduh, ini masih gesek ini. Pindah dulu ya, pindah. Gesek. Ini ya. Lauzana bimra'atin fahamalan. Ketika ada orang berzina kepada seorang perempuan dan hamil, summa tazawwaja, kemudian dia hamil atau mengawininya, fawaladat, maka lahir anaknya. Inja'at istitati ashurin fasaidan fabata nasabuhu. Jadi ketika dia lahir lebih dari perkawinannya
6 bulan itu berarti anaknya. Artinya tetap walinya ketika mengawinkan itu walinya yang ngawininya. Wa in ja'at bihi li aqalli min sittati ashhur. Ketika dia lahir kurang dari 6 bulan, lam yasbut nasabuhu illa ayyudahya wa lam yakun innahu minaz zina. Itu rujukan. Nah, berarti ini ketika lahir setelah 6 bulan itu berarti bukan anak zina lagi, kecuali innahu minni minaz zina, ada pengakuan bibit ini walaupun lahir 6 bulan ini bibit saya, itu berarti anak zina karena saya menetap menanam bibit ini waktu kami bukan ihtiram, saat haram. Ini bedanya, ada anak haram, ada ihtiram. Haram itu artinya meletakkan bibit waktu tidak boleh, itu haram. Tapi kalau boleh itu lebih dihormati. Seperti itu mungkin dilanjutkan. Maksudnya haram di situ yang belum nikah gitu maksudnya. Nah, ini beda lagi. Bibitnya itu dimuliakan, ada tidak dimuliakan menurut syara. Yang dimuliakan itu ketika suami meletakkan bibit pada istri setelah kawin, itu ihtiram namanya. Iya. Ya. Terus yang tidak ihtiram yaitu bibitnya diletakkan waktu tidak kawin, tidak boleh di barang, itu kan tidak boleh gitu ya. Iya. Maksudnya itu mungkin saya sedikit pendapat ya. Yang dimaksud pernikahan itu kan awal mula halal dan haram. Iya kan? Berawal dari halal dan haram. Ada halal, ada haram kan gitu. Makanya ketika pernikahan itu kenapa harus ada ijab kabul dan kenapa harus memakai jempol di situ? Artinya di situ ada syarat terima. Syarat terima, kemudian dengan memakai nama bin di situ, bukan binti tetapi bin. Asbabun nuzulnya seperti itu pernikahan. Makanya ketika pernikahan tanpa didasari karena Allah itu berpotensi adanya perpecahan dalam rumah tangga, kemudian keegoan, keangkuhan, itu semuanya menyatu. Makanya ketika kita berumah tangga itu setelah menyatukan pernikahan itu yang rasanya itu kayak hambar, kayak bosan dengan sendirinya. Kenapa? Karena kita sandarkan itu bukan cinta kepada sandaran yang sebenarnya, tetapi kita lebih berpotensi kepada pandangan makhluknya, mungkin dalam hal materi dan lain sebagainya kayak gitu. Kalau saya sih menyikapinya tentang pernikahan, maka di situ bermula awal dan haram. Nah, ketika berbicara tentang pernikahan, berarti di situ nih awal mulanya bahteranuh dimulai situ, terombang-ambing, kayak gitu sih. Nanti juga ini para ahli kitab nanti bisa menjelaskan ini. Contohnya Pak Yai, dia udah paham di situ. Nanti kok banyak-banyak bertanya lah nih. Cuman kalau bertanya itu coba sedikit yang sedikit diturunkan sedikit diturunkan nadanya. Kita sebagai wanita itu kita harus menerima pendapat, jangan memaksakan pendapat kita ke orang lain. Kayak gitu sih. Awalnya kan pandangan-pandangan kan nih. Awalnya pandang-pandangan berawal dari mata turun ke hati kan kayak gitu. Nah, ketika sebuah pernikahan sudah diijab kabul, maka semua rasa itu hilang, nggak ada itu. Gak ada itu hambar itu semuanya, tetapi yang ada apa? Terciptalah yang namanya keturunan. Nah, dari situlah awal mula kita itu mulai. Kayak gitu sih. Kalau saya memandangnya memandang pernikahan ini hakikat sebuah pernikahan begitu. Silakan yang lainnya. Iya, Ahwan. Sedikit lagi ya, sedikit. Ini yang menggelitik. Karena mulai tadi kami tidak mau berbicara tanpa dasar, kami cuma bisa baca. Berpendapat sendiri, kami bukan ahli